mitologi yang terlupakan dari Maluku. Salam rahayu teman Magur sekalian. Kali ini, Magur akan menceritakan kembali sebuah cerita rakyat dari Kepulauan Maluku, atau lebih tepatnya dari Pulau Seram. Kenapa di judul saya beri embel-embel terlupakan? Ini alasan saya. Jika teman-teman mengetikkan kata Hainuwele di pencarian Google, maka hanya ada satu blogger yang menuliskannya ke dalam bahasa Indonesia pada 15 tahun silam. Blog itu adalah lisahkalapa.blogspot.com. Lalu, di dunia YouTube hanya ada sekelompok mahasiswi FKIP Unpati dengan nama akun Lea Siloy menceritakan kisah ini untuk tugas kuliah mereka. Dan masih ada seorang lagi dengan akun Anas Pond menceritakannya ke dalam bahasa Inggris. Tidak jelas ini orang luar atau lokal, karena bahasa Inggrisnya bagus sekali, seperti native speaker. Salam hangat dan hormat saya untuk para penulis dan para kreator yang membuat konten Hainuwele meskipun tidak populer atau bahkan tidak viral. Ironisnya, saat kita mencari ke dalam bahasa bule, maka akan ada puluhan atau mungkin ratusan tulisan mengenai mitologi dari Kepulauan Maluku ini. Di antaranya ada tulisan blog dan jurnal ilmiah dalam bahasa asing. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah artikel pada sebuah leaflet terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon. Di situ diceritakan kisah Hainuwele dengan versi yang berbeda dengan yang akan saya ceritakan di video ini. Meskipun tidak jelas kapan tahun pembuatan artikel di leaflet ini, tapi saya tetap mengapresiasi. Karena apa? Karena mitos dari Pulau Seram di Maluku ini justru direkam pertama kali oleh seorang etnolog Jerman bernama Adolf E. Jensen. Setelah ekspedisi Institut Frobenius pada tahun 1937 di Kepulauan Maluku. Joseph Campbell adalah yang pertama kali menceritakan legenda Hainuwele kepada hadirin yang berbahasa Inggris dalam karyanya The Mask of God. Kemungkinan, seperti biasanya, akan ada berbagai versi dalam sebuah cerita rakyat. Dalam video berikut, Magur menceritakan kembali secara singkat mitos Hainuwele dari versi Joseph Campbell. Tentu saja, saya juga menyertakan sumber referensi di kolom deskripsi. Sekali lagi, ini adalah cerita Hainuwele menurut tulisan Jensen, dan diceritakan kepada publik berbahasa Inggris oleh Joseph Campbell. Jika ada saudara-saudara pemirsa yang berasal dari Kepulauan Maluku dan tahu versi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lalu, bagaimana isi mitos Hainuwele ini? Inilah kisahnya. Alkisah ada seorang dewa bernama Ameta. Ia merupakan satu dari 9 keluarga asli orang Seram Barat yang muncul dari pisang. Pada suatu hari, saat Ameta sedang berburu di hutan, tidak sengaja ia menemukan sebuah kelapa yang dibawa oleh seekor babi hutan. Ia keheranan melihat benda itu, karena kelapa adalah sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah ada di pulau itu. Benda apakah yang dibawa babi hutan itu? Batukah? Atau apa? Lalu, dibawa pulanglah kelapa itu ke rumahnya. Pada malam harinya, ia bermimpi bertemu sesosok orang dan berkata, "Hai Ameta, saat kau terbangun nanti, cepatlah kau tanam benda yang kau temukan dari mulut babi hutan itu." Keesokan harinya, Ameta melakukan perintah dari sosok dalam mimpinya itu. Lalu ia menanam kelapa itu. Dengan ajaib, kelapa yang ia tanam langsung tumbuh menjadi pohon yang tinggi dan mekar hanya dalam beberapa hari. Ameta lalu memanjat pohon dan memotong bunga untuk mengumpulkan getah. Tapi, tak sengaja jarinya tersayat pisau. Lalu darahnya menetes ke bunga kelapa. 9 hari kemudian, Ameta menemukan seorang gadis di bunga yang tertetesi darahnya. Apakah kiranya sesosok itu? Bayikah itu? Ameta mengambil bayi perempuan itu, lalu membungkusnya pulang dengan sarung. Lalu, bayi perempuan itu dinamainya Hainuwele, yang berarti gadis kelapa. Ajaibnya, Hainuwele tumbuh besar dengan sangat cepat. Setelah dewasa, gadis itu pun memiliki kemampuan unik yang luar biasa, yaitu ketika ia buang air besar, maka ia mampu mengeluarkan barang-barang berharga seperti perhiasan emas permata dan barang mahal lainnya. Suatu saat, ada sebuah pesta tari maro yang akan diadakan di Tamene Siwa. Pesta itu diadakan selama 9 malam lamanya. Hainuwele pun menghadiri pesta tarian itu. Dalam pesta itu, para penari pria akan membuat 9 lingkaran besar, lalu para perempuan akan duduk di tengahnya sambil menyuguhkan sirih dan kacang pinang kepada semua pria. Pesta itu diadakan pada malam hingga pagi hari. Tempatnya bergantian di 9 tempat yang berbeda setiap malamnya. Tak terkecuali Hainuwele. Ia juga melakukan tradisi memberi kacang pinang kepada para pria di pesta itu. Anehnya, ketika para lelaki meminta kacang pinang darinya, dia malah justru memberi juga barang-barang berharga yang bisa ia keluarkan dengan cara buang air besar.
Selama pesta itu berlangsung, setiap harinya Hainuwele memberi mereka sesuatu yang lebih besar dan lebih berharga seperti anting-anting emas, koral, piring porselen, pisau, kotak tembaga, dan gong. Awalnya para pria itu senang, tapi lambat laun mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Hainuwele itu adalah aneh. Di samping itu, para pria tersebut ada yang menjadi iri hati karena Hainuwele bisa dengan mudah mengeluarkan barang-barang berharga. Sampai menjelang hari terakhir dari pesta Maro itu, seseorang berkata, "Ini tidak adil toh. Mengapa orang seperti Hainuwele itu bisa dengan mudah mengeluarkan barang-barang berharga itu?" "Memang betul. Dan kau tahu, dari mana emas permata itu berasal? Kau benar, ini tidak adil." Kalau begitu bunuh saja sudah. Bunuh saja. "Ah, yang benar saja kau." Benar, kita bunuh saja sudah. Besok malam di malam terakhir kita akan singkirkan nyawa perempuan itu. Kita kubur saja sudah. Karena rasa iri hati, mereka memutuskan untuk membunuh Hainuwele pada malam puncak acara, yaitu malam ke-9. Lalu, para pria itu menyiapkan sebuah lubang di tempat pesta tarian untuk mengubur Hainuwele hidup-hidup. Saatnya pun tiba, para pria menari mengelilingi wanita di tengah-tengah tempat menari. Hainuwele juga ada di antara mereka dan masih juga memberikan hadiah. Dengan beramai-ramai, para pria itu mendorong Hainuwele hingga jatuh ke dalam lubang. Di saat itu pula lah mereka menari dan bernyanyi Maro dengan sangat keras, agar teriakan Hainuwele tidak terdengar. Setelah Hainuwele terperosok di lubang itu, para pria itu pun segera menguburnya dengan tanah, lalu menginjak-injaknya saat sedang menari. Kejadian di pesta tari pun itu berlalu begitu saja, seperti tidak ada apa-apa. Hainuwele pun mati karena dikubur hidup-hidup. Ameta yang khawatir karena Hainuwele tidak pulang, akhirnya pergi mencarinya. Dengan bantuan seorang peramal, ia akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Tak lama kemudian, ia menggali mayatnya, lalu memotongnya menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian ia kubur kembali di sekitar desa. Potongan-potongan mayat itu lalu tumbuh menjadi berbagai tanaman baru yang bermanfaat, termasuk umbi-umbian yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia saat itu. Ameta membawa lengan Hainuwele yang dipotong kepada Satene. Bersamanya, ia membangun sebuah gerbang berbentuk spiral untuk dilewati semua pria. Mereka yang mengikuti Ameta dan dapat menyeberangi gerbang akan tetap menjadi manusia. Tetapi, bagi mereka yang tidak dapat melewatinya akan menjadi binatang atau hantu baru. Ada versi lain yang berpendapat bahwa Hainuwele adalah kisah mitos agama Nunusaku dari orang-orang ahli furu yang terpecah. Karena kejadian pembunuhan itu, maka terbentuklah adanya kelompok 5 atau yang disebut juga Pata 5 dan kelompok 9 atau disebut juga Pata Siwa. Demikianlah kisah mitos Hainuwele secara singkat. Tonton juga kisah mitologi Nusantara yang lain di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel dan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam manise, salam rahayu, matur nuwun.